Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebelum itu, perkenalkan saya Rizka Alifia Sapnawati selaku pemateri dan moderator. Yang kedua ada Mbak Rizka Fitri Fahrani selaku pemateri kedua, Mbak Luciana Cahyaningrum selaku pemateri ketiga, dan terakhir ada Mbak Novita Anggreni selaku pemateri keempat. Selanjutnya langsung saja ke materi keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya, perusahaan berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapat suatu kecelakaan pada saat menjalankan aktivitasnya. Kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya, jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat ataupun sakit. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu membuat karyawan merasa aman, memperlancar proses kerja agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Yang keempat, mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Yang kelima, tidak mengganggu proses kerja. Yang keenam, menekan biaya. Yang ketujuh, menghindari kecelakaan kerja. Dan yang kedelapan, menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu. Terima kasih. Silakan pemateri kedua untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah risiko yang dihadapi. Dalam praktiknya, risiko yang dihadapi pekerja beraneka ragam. Terdapat dua hal penyebab risiko kecelakaan kerja tersebut. Yang pertama yaitu ada unsur sengaja. Artinya, ada karyawan yang memang sengaja melakukan kecelakaan pada saat ia bekerja. Kemudian yang kedua adalah unsur tidak sengaja. Artinya adalah karyawan tidak sengaja melakukan kecelakaan pada saat ia bekerja. Misalnya ada peralatan yang rusak ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak disengaja oleh karyawan. Terdapat berbagai jenis atau tipe kecelakaan yang sering timbul dengan berbagai jenis pekerjaan, misalnya seperti terbentur, terpukul, tertangkap, jatuh karena ketinggian yang berbeda, tergelincir, terpapar, penghisapan, dan lain-lain. Adapun akibat dari kecelakaan kerja baik disengaja maupun tidak sengaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa mengalami cacat fisik. Yang kedua, cacat mental. Yang ketiga, cacat seumur hidup. Dan yang keempat, bisa juga meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Berikut ini akan diuraikan beberapa faktor yang telah mempengaruhi keselamatan kerja. Yang pertama adalah kelengkapan peralatan pekerjaan atau kelengkapan peralatan kerja. Maksudnya adalah bahwa peralatan keselamatan kerja yang lengkap sangat diperlukan. Yang kedua ada kualitas peralatan kerja, artinya di samping lengkap, peralatan kerja yang dimiliki juga harus diperhatikan kualitasnya. Yang ketiga ada kedisiplinan karyawan. Yang keempat ada ketegasan kepemimpinan atau ketegasan pemimpinan. Yang kelima ada semangat kerja. Yang keenam ada motivasi kerja. Yang ketujuh ada pengawasan. Yang kedelapan ada umur alat kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja ada 4. Yang pertama udara. Udara adalah suatu kondisi ruangan yang membuat karyawan merasa tenang dan nyaman. Dan yang kedua ada cahaya. Cahaya misalnya terdapat pada ruangan yang memiliki cahaya terlalu gelap, maka tidak baik untuk kesehatan. Begitu pula sebaliknya, jika di dalam ruangan terlalu banyak cahaya, membuat silau dan tidak baik untuk kesehatan mata. Dan yang ketiga ada kebisingan. Nah, jika di dalam ruangan terlalu bising, itu akan mengurangi kualitas pendengaran. Dan yang keempat ada layout ruangan atau tata letak ruangan. Nah, tata letak ruangan ini sangat penting mempengaruhi kesehatan. Contohnya tata letak meja dan kursi. Ruang lingkup dan syarat keselamatan kerja. Ruang lingkup keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, segala wilayah yang berada di darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Kesatuan Republik Indonesia. Adapun syarat-syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.
Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah dan mengurangi peledakan. Yang ketiga, menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Yang keempat, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang kelima, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit, baik secara kerja fisik maupun non-fisik. Materi yang selanjutnya yaitu larangan dan kewajiban untuk bekerja. Nah, untuk menjaga keselamatan kerja karyawan, maka menurut undang-undang, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang buruk, seperti halnya perbudakan dan sejenisnya, pekerjaan perempuan di bawah 18 tahun, pekerjaan yang melibatkan narkoba atau seks. Selain itu, pengusaha yang mempekerjakan karyawannya juga mempunyai kewajiban. Yang pertama, wajib melindungi dan peduli terhadap anggotanya. Yang kedua, wajib memberi waktu untuk istirahat dan cuti pada saat hari kerjanya. Yang ketiga, wajib memberi kesempatan karyawannya untuk melakukan ibadah. Dan yang keempat, wajib memberi upah yang seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Yang selanjutnya, cara mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama, membuat aturan keselamatan. Yang kedua, membuat rambu-rambu kerja. Yang ketiga, menyediakan alat pengaman kerja. Yang keempat, melakukan pemeliharaan alat secara teratur. Yang keempat, melakukan pengawasan. Dan yang kelima, memberikan sanksi apabila ada yang melanggarnya. Terima kasih.